Ahsan taklid itu maksudnya seperti itu Pak. Jadi jangan kita minder takut dengan jin dan segala macam. Kita sejajar, setara, sama-sama makhluk, sama-sama diperintah untuk ibadah. Nah, ayat selanjutnya tsumma radadnahu asfala safilin. Ini tema kita. Kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Manusia dimuliakan, kemudian dikembalikan ke tempat yang rendah. Maksudnya apa? Bukan dihinakan, bukan. Dalam tafsirnya dikatakan maksudnya ini Allah kembalikan manusia seperti awal penciptaannya. Manusia itu kan tadinya lemah, terus kuat, terus lemah dan berubah. Ini surat 30 ya. Ayat surat 30 surat Ar-Rum ayat 54. Itu Allah menyatakan kami jadikan tadinya manusia lemah, artinya bayi, kita kemana-mana digendong, kemana-mana disuapkan, makan disuapin, terus kuat nih. Sekarang nih kita sedang masa-masa jaya, kuat, sehat, ya. Besok ada masanya kita lemah lagi, sudah semakin tua, semakin banyak penyakit, semakin banyak keluhan dan lain sebagainya, dan berubah. Nah ini maksudnya kami kembalikan dia ke tempat yang rendah-rendahnya, itu maksudnya di sini. Paham ya? Nah, kita Pak, kalau di dunia kerja seperti antum semua ini kan punya angan-angan pengen punya pensiunan, pesangon, atau dari sekarang ngumpulin duit buat bikin kontrakan, kos-kosan, peternakan di kampung, supaya ketika masa sudah tidak bekerja punya apa? Penghasilan. Kan gitu ya. Pernah nggak terpikir kalau suatu saat nanti Bapak nggak bisa ke masjid lagi? Bapak masih hidup, tapi keadaan yang menentukan Bapak nggak bisa ke masjid. Pernah terpikir nggak? Kalau nggak bisa ke masjid gimana? Terkapar di rumah sakit, di atas kasur di dalam rumah sakit ini dan ini. Nah, pernah terpikir nggak gimana kita mengejar ketertinggalan pahala? Misalkan teman-teman sejawat kita masih bisa ke masjid, kita udah nggak bisa. Yang lain masih bisa baca Quran, kita udah nggak bisa karena sakit, karena pandangan yang sudah kabur. Nah, harusnya kita punya pikiran begitu juga tuh Pak. Kalau kita punya pikiran di masa tua, kita pengen hidup nyaman, punya penghasilan, punya tabungan, punya passive income, gitu kan? Dan ternyata di Islam juga ada konsep seperti itu. Passive income itu ada dalam Islam. Ayat selanjutnya, ayat ke-6. Illal ladzina amanu. Nah, kami kembalikan dia ke tempat yang rendah, serendah-rendahnya, kecuali orang yang beriman. Orang yang beriman walaupun sudah tua di mata Allah enggak rendah, gitu maksudnya. Wa amilus shalihat, dan mereka selain beriman mengerjakan kebaikan amal soleh, di mata Allah enggak rendah. Falahum ajrun ghairu mamnun, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Kita buka tafsirnya biar lebih ini tafsir jalan lain, tidak usah yang berat-berat. Gimana? Apa maksudnya falahum ajrun ghairu mamnun? Mereka tidak akan apa? Mereka mendapat pahala yang tidak akan putus. Ini hadisnya, idza balaghal mu'minu minal kibari ma ya'jizu 'anil 'amali kutiba lahu ma kana ya'malu. Bapak ketika nanti sudah menua, sudah di usia senja yang tidak bisa aktif beribadah lagi, tapi ketika masa mudanya Bapak isi waktu dan hari-hari Bapak dengan istiqomah ibadah, walaupun Bapak tidak bisa melakukan ibadah di masa tua sebagaimana yang Bapak lakukan di masa muda, pahalanya akan terus mengalir dan dicatat oleh Allah. Paham tak maksudnya? Di masa tua udah nggak bisa masjid karena sakit, tapi karena Bapak masih mudanya rajin masjid nih, kayak begini nih, di tengah-tengah pekerjaan Bapak tetap hadir di Masjid Al-Akhyar ini, di tengah mengurus perpanjangan STNK, pajak segala macam, Bapak tetap hadir karena waktunya sholat memanggil. Masya Allah, ini termasuk Syiar di Masjid Al-Akhyar. Saya hitung 1000 berapa ini? Ada 1500 kurang dikit lah. Iya, ramai. Sendalnya sampai keluar sendalnya.
Dan jadi maksudnya ini harus kita pikirkan. Nah, maksud ayat falahum ajrun ghairu mamnun, mereka dapat pahala yang tidak terputus-putus ketika kita sudah tidak bisa bersin lagi. Ketika kita sudah tidak bisa baca Quran lagi. Kalau ketika kita tidak bisa berbuat amal ibadah apapun lagi di masa tua kita nanti, walaupun kita tidak melakukan pahalanya, tetap ditulis persis sama seperti apa yang Bapak Ibu lakukan ketika di masa muda atau di masa sehat. Ini kan pas membaca watin, pas kalimat falahum ajrun ghairu mamnun. Ya Allah, kita memang pengennya sih tua tetap sehat, tua tetap ke masjid, itu harapan semua orang. Tapi kan takdir gak ada yang tahu. Paham ya maksudnya? Nah, kemudian dalil yang lebih kuatnya lagi nanti di sini Pak, di hadis Bukhari ini, hadis 2996, Sahih Bukhari. Kata Nabi gini, idza maridul abdu, ketika seorang hamba sakit, au safar, atau dia melakukan perjalanan safar. Nah, kan Bapak nih biasa nih yang ASN, terus suka ada perjalanan dinas, perjalanan keluar kota gitu. Biasanya Bapak sholat duha nih. Karena itu lagi ada di perjalanan, ya memang kalau sholat sunnah bisa di kendaraan, tapi kan tidak selalu praktis kalau di tempat yang proper gitu kan. Bapak tak sholat duha, padahal sehari-hari Bapak sholat duha, karena itu dalam perjalanan Bapak gak sempat. Pahalanya tetap dicatat Bapak seperti sholat duha. Itu dia. Kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman aw shahihan. Walau dia sakit, dia akan tetap mendapat pahala sebagaimana ketika dia sehat atau ketika dia dalam keadaan mukim. Artinya mungkin tidak safar, lawan katanya safar. Dan jadi Bapak perjalanan, Bapak sakit, itu tetap akan mendapat pahala sebagaimana yang kita lakukan saat kita mukim atau saat kita sehat. Nah, ini yang saya maksud dengan tadi ya. Kita harus memikirkan masa tua kita. Kalau kita sudah tidak bisa banyak baca Quran, maka banyak yang baca Quran lagi sehat itu, supaya nanti di tuanya kita misalnya nggak bisa baca Quran karena alasan kesehatan, Allah baca. Gitu ya, paham ya? Jelas. Nah ini ada contoh lagi yang di dalam hadis Muslim nomor hadis 1911. Ini begini Pak. Inna bil Madinah, kata Nabi, ya ini hadis dari Jabir bin Abdullah. Kata Jabir ini, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin. Suatu hari, suatu ketika kami lagi perjalanan bareng Nabi di suatu peperangan. Ya. Tiba-tiba ketika kami sedang istirahat, Nabi ngomong, tahu nggak? Inna bil Madinah ila rijal. Ini di Madinah sekarang nih ada beberapa orang laki-laki masir tuh masiron, walau kotor wadian. Mereka tidak ikut bersama kita di sini dalam perjalanan perang ya. Nggak ikut mereka nggak. Dan mereka tidak menempuh jalan yang jauh seperti kita yang sekarang lakukan. Tapi illa syarikukum fil ajri atau illa kanu ma'akum. Redaksinya beda tapi maksudnya sama. Tapi mereka yang di Madinah dapat pahala seperti kita yang ikut berperang. Ya, kalau pikiran hitung-hitungan matematika manusia kan curang ini Pak ya. Nah, kan kalau nggak ikut perang berarti kan paling nggak mempertaruhkan apa? Nyawa. Kita yang perang mempertaruhkan nyawa. Mereka yang nggak ikut perang nggak capek. Kita yang jalan capek. Loh kok pahalanya sama? Itu loh. Bayangin, kok pahalanya sama ya Rasul? Apa alasannya? Habasahumul marad. Mereka sebenarnya sudah pengen ikut. Tadi malam sudah rapi-rapi, sudah siap-siap. Kata Allah, paginya mereka sakit. Nah, ketika mereka sakit, tapi karena niatnya sudah ada, tetap pahalanya dicatat. Ini Bapak ini biasa hadir kajian majelis ilmu. Nanti kalau ketika sudah tidak bisa hadir lagi, tapi juga jangan salah paham dan dipolitisasi nih hadis ini nih. Kalau begitu besok Ustaz kita cukup niat aja ke majelis taklim lah. Gak usah hadir lah, Ustaznya mau mas apa kalau begitu. Kalau semuanya berpendapat begitu gak usah hadir, yang penting niatnya. Itu yang ini kan gak dibuat-buat, sakitnya sakit beneran. Nah,
gitu, bukan yang aduh malah pusing deh gitu. Padahal mah bisa dipaksain gitu kan. Cuma alasan kalau Ustaz yang ngomong nggak ada jamaahnya, ngomong sendirian. Orang lewat lihat Ustaz ngomong sendirian, Ustaz udah lama begitu. Apa obatnya habis? Itu maka apa yang ingin saya sampaikan begini Pak, kita bentar lagi akan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Di antara kenikmatan kata Nabi yang kalau dimiliki seorang hamba, dia itu seperti raja, seperti raja. Apa salah satu kenikmatan yang Nabi sebut itu? Aminan fisir bihi. Dia mendapatkan ini kata Nabi di hadis Tirmidzi Pak. 2, 3, 4, 6 hadis Tirmidzi. Ya. Kata Nabi, man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Di antara kalian mendapati paginya dalam keadaan aman. Alhamdulillah Pak, negara kita sudah merdeka. Allah jadikan negara yang relatif aman, tidak seperti negara-negara yang pecah peperangan di dalamnya. Ini harus patut disyukuri. Ya. Dan mu'afan fi jasadihi, sehat jasadnya, fisiknya. Indahu qutu yaumihi, punya bekal makanan untuk hari itu. Bekal untuk hari itu. Ini 3 nikmat kata Nabi kalau kita punya di pagi hari, faka'annama hizat lahu dunya. Seakan-akan dia memiliki dunia dan seisinya. Ya sekarang benar juga Pak, duit banyak tapi perang. Negaranya gimana? Enak juga. Komoditi segala macam kebutuhan pokok pasti langka, kocar kacir dan sebagainya. Enak juga. Perang, ya kan? Atau aman tapi nggak sehat. Coba makanan apa juga di rumah sakit lihat, yang pada sakit, pada nafsu nggak makan. Padahal makanannya kan bergizi, ada apa namanya ahli gizinya yang atur proteinnya, nutrisi mineral, vitaminnya. Karena nafsu juga, karena sakit. Tapi kalau saya jenguk orang sakit tuh makanan pada habis, itu yang nungguin yang makan kan? bukan yang sakit, yang nungguin yang makan, yang pada jenguk gitu ya. Udah jenguk kagak bawa apa-apa, makanan orang sakit diembat juga. Itu ya, sehat tuh nomor 2. Yang ketiga, aman sehat tapi gak punya bekal makan hari itu. Nah, berapa banyak kasus kriminal itu meningkat karena memang masalah ekonomi kan gitu. Nah, maka 3 ini kita punya dalam satu hari, itu kita seperti memiliki dunia dan seisinya. Nah, maksud saya ini kemerdekaan syukuri dengan hal-hal positif terutama ibadah. Nah, niatkan ketika ibadah di masa sehat, di masa sakit, supaya kita masuk dalam kategori illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ghairun mamnun. Mereka dapat pahala yang tidak putus, walaupun nanti sudah tua, walaupun nanti sudah sakit, pahalanya tetap sama persis dicatat oleh Allah seperti di masa muda dan sehatnya. Itu maksud saya. Paham ya? Nah, jadi nanti ketika kita sudah pensiun, ketika kita sudah tua, tidak banyak ibadah yang bisa kita lakukan, tapi pahalanya tetap sama, tetap mengalir untuk kita sebagaimana yang Allah firmankan, falahum ajrun ghairu mamnun. Bersyukur Pak, bersyukur itu penting. Nah, salah satu bersyukur definisinya adalah menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, sebagai penutup, bahwa di dalam surat Al-Asr, wal 'asri innal insana lafi khusr. Itu sama tuh Pak, 11-12 maknanya dan maksudnya. Dengan tadi umaradadnahu asfala safilin, kan kami kembalikan manusia ke dalam keadaan yang serendah-rendahnya. Artinya apa? Ketika dalam keadaan rendah itu manusia semuanya rugi gitu. Jadi rendah sama dengan rugi. Nah, tapi kecuali tadi illal ladzina amanu. Sama kan di surat At-Tin juga tadi illal ladzina amanu, iman. Wa 'amilus shalihat, beramal soleh. Nah, tapi kalau di Al-Asr ini ada tambahan wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Artinya saling menasehati. Nah, ini semua nanti dapat falahum ajrun ghairu mamnun. Artinya pahalanya tidak putus walaupun mereka sudah tua, sudah senja, sudah sakit-sakitan.
Nah, maka teruslah beramal soleh, teruslah hadir di majelis-majelis ilmu seperti ini, teruslah dengan besar hati menerima nasihat dari siapapun itu, maka kita mudah-mudahan menjadi orang-orang yang pahala kita tidak akan terputus walaupun kita nanti sudah menua atau bahkan ketika kita meninggal dunia. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalath, semua amal anak Adam terputus saat dia mati kecuali apa aja? Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat kategorinya salah satunya parameternya kita tahu ilmunya, kita amali. Itu namanya ilmu bermanfaat. Jadi tentu walaupun kita bisa jadi kalau majelis ilmu tidak terputus walaupun kita sudah di alam barzakh, karena ilmu yang kita tahu kita praktekin. Oh, udah tahu nih fadilahnya majelis ilmu, datang. Oh, udah tahu nih fadilahnya sholat duha, ajarin. Udah tahu nih fadilahnya sedekah di hari Jumat, tambahin. Nah, itu namanya mengamalkan ilmu. Itu termasuk ilmu bermanfaat yang tidak putus walaupun kita sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan kita termasuk kategori hamba yang seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa diamalkan, bisa dimengerti dan dipahami, dan mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang mendapatkan ajrun ghairu mamnun. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan 3 kali kalimat tauhid dan doa kafaratul majlis. Mudah-mudahan kita semua yang hadir telah mendapat syafaat dari baginda Rasulullah SAW dan akhir hayat kita husnul khatimah. Aqul ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha al-mu'adzin insyaallah ta'ala min al-aminin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min syarril 'aqibati wa su'il khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinika wa ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.